Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ada pertanyaan dari jamaah. Berikut pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hukum kredit mobil, motor, rumah, HP, dan semisalnya? Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nusallimu ala rasulihil karim. Jadi kalau mau tanya kredit itu ada beberapa bentuk. Kredit itu kan artinya cicilan. Nah, kredit itu ada yang bentuknya adalah cicilan utang piutang. Ada kalanya kredit itu adalah dalam bentuk jual beli. Kita jual beli barang dicicil. Nah, ini istilahnya dalam bahasa Arab kan ada kredit itu karena akad qardun, utang, terus dibayar dengan cicilan. Lah ada kalanya kredit itu karena kita syira'ul mabi', syira'ul sil'ah bisamanin muajjal, dengan pembayaran di tempo atau dicicil. Ini inti daripada pembahasan ini. Maka akan saya uraikan satu persatu. Lah, yang poin pertama yaitu kredit utang piutang. Ini hukumnya bagaimana? Hukumnya kredit utang piutang jika tidak ada bunga, juga tidak ada persyaratan manfaat yang kembali kepada orang yang menghutangi, maka hukumnya boleh. Yang kedua, jika ada syarat memberi bunga atau memberi manfaat yang kembali kepada orang yang menghutangi, maka hukumnya itu haram. Karena ini termasuk riba qardun. Nah, termasuk riba qardun. Jadi poin pertama, kredit utang piutang, kalau di situ tidak ada bunga, tidak ada manfaat, yang kembali kepada, tidak ada persyaratan bunga, tidak ada persyaratan manfaat, yang kembali kepada orang yang menghutangi, maka boleh. Utang 10 juta dibayar dicicil 10 juta, tempo berapa bulan, enggak ada masalah. Tapi kalau ada bunga, ada manfaat, yang disyaratkan kembali kepada pihak yang menghutangi, orang yang menghutangi, maka haram. Ini riba yang disepakati keharamannya oleh para ulama. Ini sudah sepakat itu. Jadi dalam masalah ini kalau ada fatwa-fatwa baru bahwa riba ada zaman jahiliyah, riba yang zaman jahiliyah itu riba nasi'ah, bukan riba bunga, ini pemahaman-pemahaman yang nggak perlu didengar dan tidak usah didengar. Karena dalam kitab-kitab fikih yang kita pelajari, itu riba qardun itu juga sudah mujma' ala tahrimihi. Riba utang piutang, riba bunga itu salah satu bentuk riba yang sudah disepakati ulama hukumnya haram. Nah, perkara yang sudah disepakati ulama, tidak boleh satupun orang mufti manapun untuk kharqul ijma', tidak boleh. Nah, tidak dibolehkan. Jadi kalau sekarang beredar itu ada fatwa-fatwa dari Mesir atau dari mana bahwa riba, apa itu riba bank konvensional itu bukan salah satu bentuk riba yang dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, bukan salah satu bentuk riba, bukan bentuk riba yang ada dalam zaman jahiliyah yang diharamkan. Satu sisi ini ya ada benarnya, tapi jelas ini satu pemahaman yang salah dan fatal. Memang di antara bentuk riba zaman jahiliyah itu riba nasi'ah, di mana ketika jatuh tempo nggak bisa bayar maka didenda. Jadi ketika orang jatuh tempo nggak bisa bayar maka didenda. Itu juga ada dalam bank konvensional.
Jadi ketika jatuh tempo nggak bisa bayar, didenda, mundur, didenda, mundur, didenda, sampai berlipat-lipat. Ini juga ada dalam bank konvensional gitu loh. Ada di situ. Kemudian yang kedua, riba qardun, di mana utang sekian, bunganya sekian persen, juga ada di dalam bank konvensional. Jadi riba fadl, riba nasi'ah, ada semua. Nah, itu disepakati ulama, hukumnya haram. Udah, ini poin pertama. Sekarang poin kedua, yaitu kredit karena membeli barang dengan pembayaran di tempo, yaitu kredit dalam bentuk cicilan pembelian barang. Entah itu kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, kan gitu kan. Nah, ini juga ada dua bentuk. Yang pertama kredit langsung kepada penjual. Kredit langsung kepada penjual. Yang kedua kredit lewat jasa keuangan atau leasing, kan gitu kan. Poin pertama yaitu kredit langsung kepada penjual tanpa perantara. Ini umpamanya rumah kalau cash 100 juta. Kalau Anda mau cicil 1 tahun harganya 110 juta. Kalau dicicil 2 tahun 120 juta. Anda pilih yang mana? Lah, si pembeli milih salah satu. Saya mau cicil 2 tahun 120 juta. Jadi harga sudah ditentukan. Harga memakai harga cicilan 2 tahun. Dan ini tidak ada pihak ketiga. Tidak ada yang namanya leasing, tidak ada. Langsung antara pembeli dengan penjual. Maka yang begini juga boleh. Loh, Pak, itu kan ada larangan bai'ataini fi bai'atin. Dua transaksi dalam satu transaksi. Yang tidak boleh itu adalah ketika penjual pembeli pisah dari majelis tanpa memilih harga yang ditawarkan. Pak, ini cash sekian, kredit sekian, 2 tahun sekian, bagaimana? Oh iya. Iya bagaimana? Iya. Tanpa memilih, saya setuju jual beli. Dengan itu, tapi dia tidak memilih harga yang disebutkan. Dan itulah yang dilarang oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau dia sudah milih, saya milih harga 120 juta, saya cicil selama 2 tahun. Dan ini langsung penjual pembeli, cicilannya juga langsung kepada penjual tanpa ada perantara leasing atau siapa. Ini hukumnya boleh. Kemudian yang kedua, lewat leasing. Nah, maka ini lewat leasing ini terbagi menjadi dua, pakai sistem kredit syariah atau konvensional, kan gitu. Jadi pada dasarnya semua showroom, jual beli mobil, motor itu tidak ada yang menjual dengan kredit, itu tidak ada. Mereka semua menjual dengan sistem cash. Semua showroom, mobil, motor itu menjual dengan sistem cash. Barang-barang elektronik dijual dengan cash. Lah kemudian ada pihak ketiga yang membiayai kita. Membiayai supaya kita bisa membeli dengan cash. Maka itu kalau kredit sistem syariah boleh. Kalau sistem konvensional bunga tidak boleh. Lah bedanya apa? Nah ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kesimpulannya, apa bedanya leasing syariah dengan leasing yang bukan syariah? Itu adira pun ada adira konvensional, sistem bunga, ada sistem syariah sejak 2012. Pertama kali muncul sistem syariah. Jadi ini kalau kita mau kredit pembelian barang lewat leasing harus memilih sistem syariah. Jangan sistem konvensional. Kalau sistem syariah itu halal, konvensional haram. Lah bedanya di mana? Ini saya uraikan. Jadi kalau kita ini pakai sistem syariah, ini akadnya murabahah. Jadi terjadi 2 kali transaksi. Maksudnya apa? Ketika kita sudah milih motor, mobil yang mau kita beli, maka nanti kita punya DP sekian,
uang sekian, lah itu kita akan ditentukan harga dengan pihak perbankan atau leasing. Bahwasanya dengan DP sekian itu ketika pembayaran sekian, harga barang sekian, maka nanti cicilan sekian. Jadi dia sudah ambil margin keuntungan yang jelas. Nanti akan saya belikan. Maka dalam surat perjanjian itu dibuat bahwasanya pihak bank itu membelikan mobil dari showroom. Nah, jadi teorinya begitu. Pihak bank membelikan mobil dari showroom, tapi kita milih dulu. Dan nanti selepas dibelikan oleh pihak bank, secara cash akan kita beli dengan kredit. Motor dibeli oleh pihak bank, leasing dengan cash, itu transaksi pertama. Kemudian transaksi kedua dijual kepada kita secara kredit. Nah, ini boleh dengan cara bi' murabahah. Ini yang simpel aja saya ceritakan. Nah, adapun kalau sistem bunga, bagaimana? Nah, kita mau beli mobil harga 150 juta. Kita punya uang 30 juta. Kurang 120 juta. Lah kalau sistem itu jasa keuangan atau leasing konvensional, maka kita dihutangi 120 juta. Sehingga bisa beli mobil cash. Lah hutang 120 juta itu hutang berbunga. Maka istilahnya kita ini beli mobil di showroom cash, lah kemudian pembayaran dijamin oleh leasing. Sudah kamu beli saja. Kamu beli saja, nanti kekurangannya saya siap bayar. Siap bayar artinya saya siap bayar, siap menghutangi kamu 120 juta. Lah pengembaliannya maka dengan bunga sekian persen. Jadi pengembaliannya dengan bunga sekian persen. Lah jelas ini sistem riba, sistem yang dilarang oleh agama Islam. Makanya lupa tapi zahirnya sama loh cicilan loh. Cicilan dan brosur itu bukan akad. Jadi kalau kita ingin mengetahui ini syariah atau bukan syariah, bukan melihat brosur gitu loh, bukan melihat brosur, tapi melihat akad perjanjian yang ditandatangani. Di situ ada akad gitu loh. Akad itu yang membedakan gitu. Tetapi kan mirip beda. Di Al-Qur'anul Karim, ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Jadi jual beli itu ya ambil untung, bunga riba itu ya ambil untung, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghalalkan keuntungan sebab jual beli dan Allah mengharamkan bunga manfaat sebab riba. Jadi beda. Memang mirip gitu. Maka akad ini penting gitu loh. Kayak zina itu dengan nikah itu apa tuh bedanya? Bedanya di akad. Jadi kalau orang zina, pelacur PSK itu ya ada akad. 1 jam, 2 jam berapa, ada akad. Jadi yang membedakan antara akadnya pelacur dengan yang membedakan antara akad nikah itu apa? Yang membedakan itu perzinahan dengan nikah itu apa? Yuk akad gitu loh. Ini namanya akad pelacuran, prostitusi, ini akad nikah. Bedanya di sigot, di ucapan, di akad. Lah begitu pula, sama-sama ini adira, sama-sama ini leasing, FIF atau apa. Lah syariah bukan syariah. Ini yang membedakan akad. Dengan akad murabahah, maka menjadi halal, dapat ridho Allah, kan gitu kan, dapat pahala. Dengan akad bunga, qardon yang mensyaratkan bunga, maka dapat dosa. Jadi ini apa itu namanya harus dirubah. Sekarang di negara kita ini, di Indonesia ini, bank-bank syariah yang menyediakan itu jasa keuangan, menyediakan itu pembelian murabahah sudah ada di mana-mana. BSI ada di mana-mana, muamalat ada di mana-mana. Kemudian leasing syariah juga ada di mana-mana. Maka ini tidak ada alasan sekarang itu untuk tidak memakai sistem kredit syariah. Di Indonesia ini sudah Allah mudahkan gitu. Maka jangan sampai kita ini sudah tahu di mana-mana itu dimudahkan kredit syariah, tetapi kita malah memilih kredit konvensional.
Lupa nanti kalau kita cicil di awal tuh potongannya kok. Lah itulah. Kita mau cari keuntungan dengan sistem haram tapi malah hilang barokahnya. Kalau kita ini sudah milih syariat, insya Allah itu barokah. Gitu. Seperti ada orang pertimbangannya begini. Ini kalau nikah itu kan nanti perlu mahar, perlu rumah, perlu biaya hidup mahal, Pak. Mendingan kita cari cewek, cari apa gitu kan, biaya murah. Ini pertimbangan akal nafsu, akal dan nafsu. Kan gitu kan? Dikira kalau orang tuh gonta-ganti pasangan biaya murah, nikah tuh mahal. Ini nafsu. Nafsu bisikan-bisikan syaitan. Tetapi ketahuilah, zina itu fahisyata wa sa'a sabila. Seburuk-buruk jalan yang ditempuh orang zina itu, walaupun kelihatannya biayanya sedikit, tapi madorotnya, keburukannya, kerusakannya terus-menerus berketurunan. Nah, nikah ini walaupun biaya besar, tapi kebaikannya juga berketerusan, diwariskan itu kebaikannya dan barokahnya. Makanya jangan melihat biaya. Begitu pula terkadang itu kredit syariah lebih mahal daripada kredit konvensional. Lebih mahal, lebih besar nominalnya itu dari segi zahir. Tapi dari segi barokahnya, kredit syariah itu jauh-jauh lebih barokah. Karena itu halal, ya, diridhai oleh Allah. Nah, sedangkan kredit-kredit bunga itu walaupun tampaknya itu lebih sedikit nominalnya, tapi hilang barokahnya dan akan menjadikan kerusakan yang nggak bisa dibayangkan. Jadi riba itu dosanya berlipat-lipat melebihi dosanya zina gitu. Makanya ini harus kita pahamkan kepada masyarakat, sadar untuk menghilangkan riba dan sadar untuk kembali kepada jalan yang benar, yaitu memakai transaksi secara syariat. Ini makanya termasuk di negara kita ini pernah ada satu makalah daripada nasihat dari guru kita Kiai Uzairon rahimahullah. Kenapa negara kita ini yang kaya raya ini diperbudak, malah kerja di Hong Kong, di Taiwan yang nggak punya apa-apa. Di antaranya kata beliau, karena kita ini orang Islam tapi melegalkan riba gitu loh. Negara kita ini mayoritas muslim tapi melegalkan riba. Lah jadinya apa? Kalau sudah melegalkan riba, ya perang dengan Allah kan gitu kan? Kalau sudah perang dengan Allah ya jelas kalah. Kalau sudah kalah perang jadi budak. Lah itulah kondisinya di antaranya. Makanya kita sekarang kita kita sampaikan kepada masyarakat kesadaran untuk kredit dengan sistem syariah sejak mulai sekarang ini terutama. Wallah.